Terutama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri kita, Bapak Dr. Parmin, yang sudah menyediakan waktunya bergabung bersama kita dalam kegiatan Academic Sharing with BKI IAIN Langsa. Sebelum kita mulai ke sana, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai pengantar ya. Tadi ada yang bertanya IAIN Langsa itu di mana? Ya, IAIN Langsa itu berada di Provinsi Aceh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat posisinya secara persisnya itu hampir berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami sangat dekat bertetangga dengan Provinsi Sumatera Utara. Mungkin Bapak Ibu semua nanti yang punya kesempatan bisa bersilaturahim langsung bersama kami. Jadi kita tidak hanya terbatas ketemu di ruang Zoom ini aja, tapi kita bisa bertemu di dunia nyata nanti insya Allah setelah pandemi COVID ini selesai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi sebagaimana yang Bapak Ibu sudah baca bahwa tema kita adalah A Brilliant Way to Publish in High Impact Journal. Diskusi ini nanti akan saya pimpin sebagai moderator dan pemateri kita hari ini adalah Bapak Dr. Parmin MPD. Mungkin kalau di dalam dunia perjurnalan di dalam OJS begitu, Pak Parmin ini sudah sangat terkenal karena beliau adalah Editor in Chief Jurnal Pendidikan IPA Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini jurnal yang beliau pimpin ini sudah terindeks Scopus Q3. Jadi Bapak Ibu mungkin yang nanti sesuai bidangnya itu di dunia pendidikan IPA bisa mencoba untuk memasukkan tulisan, mensubmit tulisan ke jurnal beliau. Mungkin biar diskusi ini lebih teratur, lebih terkendali, Bapak Ibu semua, kami minta untuk men-silentkan, memute-kan mikrofon. Nanti kalau ada yang bertanya, kalau ingin secara interaktif boleh dengan raise hand atau mengangkat tangan ada pilihannya di situ atau boleh melalui video dari chat langsung ke saya. Jadi nanti kita akan bacakan. Waktu kita ini 1,5 jam. Kita akan bagi dua waktu, kita dua sesi. Yang pertama kita mungkin akan paparan dari Pak Parmin sesuai dengan materi kita. Lalu kemudian kita akan fokuskan materi kita ini dengan diskusi. Kita akan lebih banyak bertanya jawab. Tanpa membuang waktu lagi, kami persilahkan kepada Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Parmin MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek terlebih dahulu, PPT saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, yang pertama, syukur alhamdulillah ada kesempatan yang baik pagi hari ini. Kita bisa bertemu dalam suasana Ramadan yang mudah-mudahan kehadiran kita semua, Bapak Ibu sekalian, ini semakin menambah keberkahan kita menjalankan puasa pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Marimbun ya, Pak Dedi dan kawan-kawan semuanya. Ya, ini memang salah satu yang sebenarnya berharap bisa bertemu darat ya pada waktunya nanti. Ya mudah-mudahan dengan online seperti ini nanti apa yang kita bagikan, kita diskusikan ini tidak mengurangi
kejelasan dan pemahaman kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih pada panitia dan Bapak Ibu sekalian melalui forum yang baik ini. Setidak-tidaknya ini menjadi salah satu temu kangen barangkali ya, temu kangen para peneliti, temu kangen para penulis artikel. Ya, mudah-mudahan kita semuanya di tengah kondisi pandemi ini kita jaga terus produktivitas kita dalam melakukan riset dan juga mempublish ya. Karena sebenarnya esensi dari kegiatan ini sebenarnya kita menjalankan salah satu perintah agama ya, bagaimana kita membagikan pengetahuan, men-sharingkan pengetahuan secara tertulis, sehingga harapannya semakin banyak artikel kita yang publish di jurnal, ini akan menjadi bekal kita di alam nanti menjadi semakin banyak lagi. Saya kira ini menjadi semangat kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin membagikan hal-hal yang praktis-praktis saja, karena ini saya tahu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana artikel yang baik ini barangkali sudah berkali-kali mendiskusikan dengan teman-teman. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin membagikan kiat-kiat yang praktis-praktis saja dalam waktu yang mudah-mudahan cukup. Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana kita ini membuat artikel yang ada stempelnya barangkali anti reject gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Karena kita masih sangat prihatin dari simulasi jurnal-jurnal bidang pendidikan yang terindeks Scopus di dunia ini ya. Saat ini jurnal terindeks Scopus yang masih ongoing itu ada 1038 jurnal. Nah, dari pengalaman simulasi-simulasi kita, ini kalau kita misalkan ada 1000 artikel yang disubmit oleh penulis artikel dari Indonesia, ini yang publish di jurnal-jurnal yang punya impact factor tinggi, jurnal-jurnal yang tidak ada masalah, itu persentasenya masih kurang dari 20%. Ya. Jadi yang 80%-an itu nasibnya masih nasib di reject, ya, ditolak. Nah, oleh karena itu ini kita masih prihatin kondisi ini, tetapi ternyata memang hari demi hari kualitas artikel bidang pendidikan terutama di Indonesia semakin baik, tetapi percepatannya ini tidak secepat yang kita harapkan. Jadi masih cukup banyak problem-problem dasar, problem-problem yang klasik yang masih ada di artikel-artikel kita yang menyebabkan artikel kita ini memang memiliki nilai tawar yang tidak begitu kuat ya untuk kemudian bisa diterima oleh pengelola jurnal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan kiat praktis artikel untuk jurnal terindeks Scopus ya, kita fokuskan walaupun nanti ya silakan dimaknai untuk Web of Science dan lain-lain. Sesuai tema panitia yang high impact factor ya, yang impact faktornya baik. Tetapi mungkin saya sedikit berbeda cara penyajiannya. Saya menyampaikan tinjauan dari seorang pengelola jurnalnya, gitu ya. Sebab kalau Bapak Ibu sering diskusi barangkali dengan para penulis artikel, nah hari ini Bapak Ibu kita diskusi dengan pengelola jurnalnya. Sekali lagi Bapak Ibu, prinsipnya pengelola jurnal terindeks Scopus dari 1038 jurnal terindeks Scopus hari ini, para chief editornya itu punya perasaan, pikiran, kebatinan, tekanan yang sama. Karena
kami semuanya ini dinilai dengan instrumen yang sama. Jadi 1038 art jurnal ini itu dinilai dengan instrumen yang sama untuk menentukan side score, menentukan impact factor, menentukan SCR, ini semuanya sama. Jadi ibarat Badan Akreditasi Nasional menilai prodi-prodi. Apapun prodinya namanya, kita dinilai dengan instrumen yang sama. Oleh karena itu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami para pengelola jurnal Triindeks Scopus juga berada dalam tekanan yang luar biasa karena kami selalu dinilai, bahkan sekarang ini penilaian Scopus itu tidak seperti dulu. Kalau dulu Scopus menilai itu triwulanan, sementara sekarang ini Scopus menilainya itu per bulan. Jadi kita diberi rapot itu per bulan oleh Scopus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita ikuti iklan di TV itu, ku tahu yang kau mau. Nah, berarti Bapak Ibu kalau menulis artikel, supaya artikelnya anti reject, tidak di reject, bahkan kalau bisa kita membuat artikel yang menyebabkan para chief editor jurnal yang kita sasar itu merasa berdosa tidak mempublish artikel kita. Ya, merasa berdosa tidak mempublish artikel kita, merasa bersalah tidak mempublish artikel kita. Nah, itu kalau bisa seperti itu levelnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan membagikan beberapa kiat praktis dari tinjauan pengelola jurnal yang barangkali memang ada beberapa hal yang selama ini tidak diketahui oleh para penulis karena hubungan antara Scopus dengan para chief editor itu hubungannya hubungan senyap gitu ya. Jadi kita email-emailan ya senyap dan beberapa hal memang tidak etis juga untuk dipublish ke publik ya terkait dengan substansi-substansi diskusi kita dengan pihak Scopus. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita ingin kiat-kiat ini bisa bermakna, yang pertama perlu kita antisipasi adalah sebelum kita memproses artikel kita harus mengunjungi list jurnal-jurnal predator dulu. Itu yang pertama. Ya. Karena banyak artikel yang sudah disubmit ternyata jurnalnya predator di tengah jalan. Karena memang Scopus itu penilaiannya itu penilaian bulanan, ya, tidak lagi tahunan. Jadi jurnal yang hari ini ongoing bisa jadi nanti bulan depan sudah discontinue, karena discontinue jurnalnya kemudian bisa cancel, ya. Nah, ini bulanan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertama kita cek dulu list jurnal predator. Pastikan bahwa jurnal yang kita target itu bukan jurnal predator. Nah, maka dicek di list predatory jurnal. Lalu yang kedua, artikel yang akan kita submit, pastikan terkonfirmasi similaritasnya. Ya, jadi gunakan salah satu software Turnitin untuk bisa memastikan bahwa artikel kita itu similaritasnya kecil. Ya, ini supaya tidak ada persoalan di kemudian hari setelah artikel itu publish. Beberapa jurnal terindeks Scopus itu mensyaratkan minimal ya rentang similaritas itu di bawah 20%. Ya. Di bawah 20%, bahkan ada beberapa jurnal yang menginginkan di bawah 10%. Artinya similaritasnya semakin kecil, potensi artikel kita dipublish semakin besar. Yang berikutnya kita harus ngecek juga di Simago, ya. Simago JR ini kita harus cek. Mengapa? Karena data real time, data update antara Scopus dengan Simago ini tidak selalu kontinu, tidak selalu bareng, tidak selalu kompak datanya. Ada beberapa jurnal yang terindeks Scopus, di Simago sudah di discontinue, tetapi ada beberapa jurnal yang sebagian besar
sudah tidak terindeks Scopus, tapi di Simago masih berstatus terindeks Scopus. Nah, ini oleh karena itu ini harus dicek ya di Simago. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti pastikan ada persoalan mendasar di dalam artikel kita, rata-rata yang kemudian di-reject oleh jurnal-jurnal bereputasi internasional yang Q1, Q2 itu rata-rata persoalan bahasa. Ya, persoalan bahasa. Jadi persoalan bahasa kita ini dikenal di dunia dari wilayah Asia, ya wilayah Asia, sebagian wilayah Afrika dan seterusnya itu dikenal bahasanya itu bahasa yang kurang bagus katanya. Oleh karena itu gunakan jasa-jasa proofread yang berkualitas, ya, jasa-jasa terjemahan yang berkualitas, ya. Ini penting ya supaya artikel kita tidak menjadikan ada persoalan di kemudian hari. Ya, berikutnya kita bersyukur Bapak Ibu hari ini 4.608 jurnal di Indonesia sudah terakreditasi nasional. Kami di tim asesor siang dan malam menilai artikel-artikel terus-menerus ya. Ini baru selesai mereview 500-an jurnal, nanti sebentar lagi ada lagi dan seterusnya. Semata-mata bukan ingin mereview, bukan ingin mencari kelemahan dan kekurangan jurnal-jurnal yang Bapak Ibu kelola, ya, artikel-artikel yang sudah publish, tetapi kita di kementerian pun memiliki fungsi melakukan pendampingan sejatinya, ya. Jadi kita semangatnya tidak mereview, tetapi semangatnya melakukan pendampingan supaya tata kelola artikel, tata kelola jurnalnya lebih bagus. Nah, pandemi COVID-19 ini ya telah dirasakan hari ini produksi artikel publikasi di jurnal internasional terutama ini mengalami penurunan. Sebagai contoh Bapak Ibu, jurnal yang kami kelola, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia ini di Sinta ya, dari 4.608 memang kita hari ini urutan kedua, nomor 2 ya. Nomor 2 terbaik ya. Di atasnya masih ada jurnal yang milik ITS ini ya. Ya, ini kita bersaing memang dua jurnal ini. Kalau melihat H-index, citasi ya, itu kita jauh lebih besar sebenarnya, tetapi memang impact faktor selisih sedikit ya. Jadi pengalaman kita Bapak Ibu sekalian, di jurnal yang kami kelola, ya, kami setiap terbit itu kira-kira ya dari Indonesia itu 30%, dari luar 70%, atau kadang-kadang ya 50-50. Penerbitan kami yang terakhir bulan Maret kemarin, itu ternyata masuknya artikel periode Januari sampai Maret ini, tahun ini sudah mulai mengalami penurunan yang cukup besar dari internasional artikel. Ya, beberapa negara yang mengalami COVID-19 parah ya, seperti Amerika, Italia dan sebagainya ini produksi artikelnya juga penurunannya drastis ya. Biasanya kami dalam satu kali penerbitan artikel masuk 200 rata-rata, yang bisa kami terima hanya 15 ya. Itu kita reject 160-an. Nah, yang kemarin ini hanya sekitar 140-an yang masuk. Nah, jadi memang ada penurunan sedikit ya. Tetapi tetap bangga karena kita orang Indonesia mericek artikel milik orang Amerika, orang Australia, orang Tiongkok, orang Taiwan, orang Arab, orang Malaysia itu sudah biasa. Jadi nikmatnya mengelola jurnal terindeks Scopus itu adalah salah satunya mericek artikel-artikel dari luar negeri, gitu ya. Itu salah satu nikmatnya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu untuk kita produktif di masa pandemi COVID-19. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, saya sendiri harus menjaga produktivitas publikasi di tengah pandemi ini. Walaupun saya memang sudah 3 tahun ini tidak akan lagi menerbitkan artikel di jurnal yang kita kelola sendiri ya, untuk menjaga etika publikasi. Ini misalnya
artikel tahun 2020, nah, saya sudah terbit satu ini di Jurnal Scopus, baru saja terbit kemarin Maret 2020. Di Sinta 2 juga sudah ada 2 artikel yang terbit. Jadi artinya dalam kondisi pandemi seperti ini, ayo kita tetap menjaga produktivitas publikasi kita, ya, jangan sampai kemudian kita larut dalam suasana seperti ini, karena tulisan-tulisan kita ini insya Allah akan bermanfaat, disitasi orang, dan insya Allah akan mengalirkan pahala untuk kita. Jadi semangat Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita yang pertama ini punya 2 kekuatan besar. Ya, kekuatan besar kita adalah minimal kita sebagai autor, dan syukur Bapak Ibu adalah jurnal manager, ya. Ini yang kita harapkan. Sekarang kita sedang menggerakkan bagaimana orang-orang yang menulisnya hebat, bagus, itu mereka juga para jurnal manager. Saya punya pengalaman dengan teman-teman yang mengelola jurnal terindeks bagus di Indonesia, ya. Ternyata ketika kita mengelola jurnal, kita ini akan lebih cepat pengetahuannya terkait dengan artikel yang bagus, terkait dengan artikel yang ya, terkait dengan artikel yang berkualitas. Namun demikian, ketika Bapak Ibu bukan jurnal manager, ya Bapak Ibu sebagai autor, pembelajar. Ini kekuatan kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, syukur kita sebagai pengelola jurnal, ya, kita sebagai autor. Jadi produktivitas menulisnya besar, tetapi tata kelola jurnalnya juga baik. Jadi ini bisa seiring sejalan. Kita sedang mendorong para pengelola jurnal di Indonesia untuk menjadi penulis-penulis yang hebat. Karena hasil simulasi kita sudah simulasi dengan teman-teman di pengelola jurnal Scopus di Indonesia. Ada satu riset kecil yang kita lakukan, ketika kita mendampingi 2 kelompok penulis, satu kelompok penulis 20 orang jumlahnya, satu kelompok penulis 20 orang jumlahnya, ada 2 kelompok. Yang kelompok A itu difasilitasi oleh para penulis-penulis yang banyak artikelnya terbit di jurnal internasional. Yang B itu difasilitasi oleh para penulis yang juga mengelola jurnal internasional. Ternyata hasil akhirnya yang B itu lebih banyak yang publish. Artinya bahwa memang pengalaman teman-teman yang mengelola jurnal ini itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi sekaligus sebagai penulis dan juga sebagai pengelola. Maka hari ini saya ingin membagikan tips-tips terkait dengan tinjauan dari seorang pengelola. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fokus dan scope, ini tidak bisa ditawar, ya. Semua pengelola jurnal Scopus atau Web of Science itu tidak berani sama sekali menawar fokus dan scope. Sebaik apapun artikelnya, ketika fokus dan scope-nya tidak cocok, ya pasti akan langsung di-reject, tidak melalui proses review substansi. Lalu kemudian, kalau kemudian fokus dan scope-nya cocok, diterima, ingat Bapak Ibu, ya. Jadi Scopus itu tidak ada urusan dengan artikel Bapak Ibu sebenarnya. Yang berurusan dengan artikel Bapak Ibu adalah chief editor dan editor jurnalnya. Dan sekaligus juga ini kita informasikan, kami para pengelola jurnal terindeks Scopus, kami menggunakan para reviewer. Ya, betul. Tetapi reviewer itu sifatnya hanya membantu, mereview. Ya. Jadi hak prerogatif penerbitan itu ada pada editor in chief dan para editor jurnal. Oleh karena itu, ketika seorang reviewer mengatakan artikel tidak bagus, sementara kami mengatakan artikel ini bagus, ya kami akan mencari reviewer yang berikutnya. Jadi mohon maaf ya, bukan serta-merta apa yang diputuskan reviewer itu akan menjadi keputusan pengelola jurnal, belum tentu. Ya, oleh karena itu, karena kita mengakui para reviewer kita ini bahkan di dunia ini juga kadang-kadang ada bahasa sehari-hari itu mut-mutan gitulah. Mut-mutan itu kadang musim piknik ya, kadang musim liburan kan, kadang musim hujan, kadang musim yang lain itu ternyata mempengaruhi cara mereviewnya juga. Apalagi kalau musim gratisan gitu ya. Musim gratisan itu mereview tapi gratisan. Nah, ini lain juga ini gitu kan. Nah, beda dengan reviewer yang dibayar gitu kan. Nah, ini beda juga gitu kan.
Jadi kalau Kementerian Agama itu ikhlas beramal itu ya untuk reviewer itu harus ditinjau gitu kan. Belum tentu ikhlas beramal gitu. Makanya kami meyakini bahwa reviewer yang dibayar itu akan mempengaruhi kualitas reviewnya. Ini tidak mungkin tidak bisa abaikan hal ini, sekalipun mungkin tidak bisa mengeneralisasi semua reviewer. Maka review yang setelah fokus dan cukup cocok, ya para chief editor dan editor jurnal akan ngecek beberapa substansi pokok. Ya, review proses yang kalau kami di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, kami akan ngecek minimal di 4 titik di sebuah artikel itu setelah fokus dan skupnya itu masuk, gitu ya. Nanti Bapak Ibu hari ini saya akan mencontohkan bagaimana kami melakukan proses review terhadap artikel, ya. Akan ada contoh praktisnya. Nah, karena kami pernah mendapatkan surat dari Scopus, ya, dia mengatakan bahwa prinsipnya artikel yang berkualitas menurut Scopus itu sebenarnya dilihat dari 3 titik saja dulu. Yang pertama title, yang kedua abstrak, yang ketiga referensi. Ya, sehingga 3 titik ini itu jantungnya artikel, ya. Jadi jantungnya artikel ada pada title, abstrak, dan referensi. Ini yang harus kita jaga. Kita akan cek di proses review mendasar itu terkait satu ada gap analisis apa tidak. Coba Bapak Ibu cek artikel kita yang rata-rata di reject. Pada bagian pendahuluan itu biasanya ceritanya berakhir dengan muncullah sebuah tujuan penelitian. Nah, tetapi tujuan penelitian ini biasanya lahirnya itu tiba-tiba. Ya, bahkan ada yang mengatakan teman-teman itu tujuan penelitiannya lahir seperti ada petir di siang hari begitu ya. Jadi tidak ada kronologis apa-apa, tiba-tiba tujuan penelitiannya adalah gitu kan. Nah, ini yang sangat menakutkan bagi kita di bagian ini. Tolong nanti sebelum tujuan penelitian ya harus diantarkan minimal menjadi 1 paragraf pengantar yang isinya adalah gap analisis. Ya, gap analisis. Jadi kalau di daerah Aceh itu terkenal dengan pisang sale, ya di Langsa itu banyak pisang sale itu ya. Betul. Nah, pisang sale, misalnya penelitian kita ini kita akan memproduksi pisang sale yang spesial. Tujuan penelitiannya adalah memproduksi pisang sale yang spesial. Maka sebelum tujuan ada 1 paragraf yang disebut gap analisis. Di situ minimal kalau mau jurnalnya ke Q1, Q2 atau Q3 minimal ya ada 5 artikel yang dirujuk sebelum tujuan yang sudah publish di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Untuk gap analisis disarankan merujuk jurnal-jurnal yang minimal setara dengan jurnal target. Jadi kalau Bapak Ibu mau submit di jurnal Q3, maka di gap analisis upayakan Q3, Q2, Q1 yang dirujuk. Ya, jangan yang di bawahnya, apalagi jurnal-jurnal baru yang baru muncul, ya. Ya, walaupun itu bagus, tapi bukan persoalan bagus dan tidaknya sebenarnya dulu. Yang menjadi persoalan utama adalah si peneliti kalau ingin mempublish artikel di jurnal yang berimpact faktor tinggi, maka bacaannya juga artikel-artikel dari jurnal yang berimpact faktor tinggi juga. Itu maksudnya sebenarnya. Maka di gap analisis itu setidak-tidaknya pisang sale menurut penelitian ini, pisang sale menurut penelitian ini begini, pisang sale menurut penelitian ini seperti ini. Kalau ada 5 artikel, 5 di 5 jurnal yang berbeda, jurnal setara atau di atas target, baru lahir tujuan penelitian. Nah, ini akan melihat ya, seberapa kadar novelty dari temuan artikel ini tuh mulai kelihatan di situ. Kalau 5 artikel terdahulu yang sudah publish di jurnal terindeks Scopus itu arahnya ke sini, ke sini, ke sini, oh ternyata tujuannya ini ke sana gitu ya, yang kemudian menjadikan ada perbedaan. Ya, ini salah satu
cara kita menyajikan bahwa novelty di artikel ini memang lahir diantarkan sejak pendahuluan. Nah, lalu kemudian nanti ada metode penelitian. Metode penelitian pendidikan di Indonesia, hasil analisis kita, ini sebagian besar yang bersifat rahasia ya, di artikel itu. Ya. Jadi misalnya cara alat pengumpul datanya wawancara, tapi wawancaranya seperti apa tidak ada informasi. Alat pengumpul datanya angket, angketnya seperti apa tidak ada informasi di metode. Jadi kita sering sebut metode penelitiannya sering metode yang bersifat tertutup, rahasia. Nah ini ada istilah, ini pelit-pelit banget peneliti di Indonesia tidak mau mengungkap metodenya secara rinci gitu ya. Padahal metode itu harus sangat rinci, terutama pada instrumen pengumpulan datanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sehingga di metode itu harus clear, ya, harus clear. Kita mengalami persoalan klasik di metode ini, di artikel-artikel pendidikan di tempat kita ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah di bagian pembahasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa temuan kita di artikel kita, sebagian satu, di pembahasan menceritakan, menampilkan data-data penelitian. Ini sudah tidak waktunya, sudah nggak tepat. Di pembahasan menceritakan jalannya proses penelitian ketika berlangsungnya penelitian atau proses-proses pelaksanaan pengambilan datanya. Ini juga bukan waktunya, ya, sudah bukan waktunya. Di bagian pembahasan membanggakan temuannya, ya, membanggakan temuannya, ya. Ini juga sebenarnya tidak tepat, ya. Yang paling kita harapkan di pembahasan itu bagaimana kata kuncinya itu temuan penelitian kita ini temuannya ada apa saja? Temuan penelitian kita. Oh, kita misalnya menemukan sesuatu yang bagus itu 3 hal dari penelitian kita. Maka 3 hal ini habisi, bahas, ya, dibahas serinci-rincinya 3 hal ini, temuan spesifik kita. Nah, lalu di situ dikuatkan dengan referensi. Jadi pembahasan itu menginginkan ada referensi. Referensi di pembahasan itu berbeda dengan referensi di pendahuluan. Referensi di pembahasan itu referensi yang bersumber dari jurnal, ya, jurnal setara, bahkan di atasnya dari jurnal target. Nah, apa fungsi dari referensi di pembahasan? Paling baik adalah yang diharapkan di pembahasan itu referensinya itu dalam konteks membandingkan. Ya, jadi misalnya Pak Marimbun, artikelnya Pak Marimbun mensitasi di pembahasannya artikel Pak Dedi. Pak Marimbun sedang membandingkan antara temuannya dengan temuannya Pak Dedi yang sudah publish. Nah, Pak Marimbun meyakinkan bahwa temuannya ini secara lebih lebih spesifik, ya. Jadi dampaknya itu menjadi lebih besar tanpa harus menjelek-jelekkan penelitiannya Pak Dedi, ya, tetapi Pak Marimbun bisa menyajikan satu pembahasan yang diharapkan seperti itu. Jadi yang pertama, referensi dalam pembahasan itu harapannya sebagai pembanding temuan. Kalau Bapak Ibu kesulitan menemukan artikel pembanding, maka minimal sebagai penguat temuan kita. Nah, ini menjadi penting, ya, 2 hal ini. Oleh karena itu nanti itu di-clearkan di bagian pembahasan. Di bagian referensi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang gaya selingkung jurnal beda-beda, ya. Tetapi ada penilaian Scopus yang kami para pengelola jurnal itu harus bisa mencukupi melalui referensi, maka beberapa jurnal sekarang sudah mensyaratkan minimal referensi itu bisa mencapai 40 sampai 50, ya, referensi itu. Kalau referensi itu 40 referensi, maka yang 90% itu jurnal. 90%. Jadi 35 itu jurnal dari 40 itu misalnya.
Yang 35 itu ya diharapkan sebagian besar jurnal-jurnal terindeks Scopus. Nah, ada satu catatan. Jadi bicara referensi tidak hanya kuantitas jumlahnya, tetapi sumbernya itu sumber primer atau bukan. Sebagai contoh misalnya ya, jurnal itu sumber primer is okay, tetapi dari sisi substansi belum tentu. Kalau penelitian kita tadi tentang pisang sale, memproduksi pisang sale, ya, maka ada berapa referensi di referensi kita yang menyebutkan pisang sale, pisang sale, pisang sale, pisang sale, begitu. Jadi seseorang yang akan memproduksi pisang sale melalui penelitiannya, bacaannya itu sebagian besar ya tentang pisang sale juga, gitu. Ya, yang sudah publish di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Nah, baru setelah itu kemudian di proofread dan di similaritas. Ya, similaritas ini sangat penting Bapak Ibu karena persoalan plagiasi ini menjadi persoalan yang sangat serius ya. Mari kita bersama-sama pelan-pelan, perlahan-lahan untuk menegakkan etika publikasi. Ini menjadi sangat penting ya. Salah satunya adalah memastikan bahwa dari hasil uji Turnitin atau uji similaritas artikel kita ini memang berpotensi untuk tidak ada persoalan ya karena memang ini banyak ini gugatan-gugatan tentang similaritas tentang plagiasi terutama Bapak Ibu kalau misalnya Pak Dedi mau nyalon rektor nanti pesaingnya adalah Pak Marimbun. Nah, Pak Marimbun tahu Pak Dedi pernah buat artikel ngopi punya dia ya tidak diuji similaritas. Nah, Pak Dedi bisa gagal itu pencalonan rektornya karena Pak Marimbun melakukan persoalan tentang plagiasi. Nah, itu kan menjadi repot itu ya. Kadang-kadang teman itu suatu saat bisa jadi lawan soalnya. Di Indonesia itu apa-apa jadi alat politik ya, artikel pun jadi alat politik. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin clear similaritas itu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana tahapan klinik manuskrip yang diharapkan sebenarnya? Yang pertama, apa yang dimau Scopus? Itu dulu. Apa yang dimau pengelola jurnal Scopus? Lalu cek artikel kita, apakah artikel kita sudah sesuai yang dimau Scopus dan sudah sesuai dengan yang dimau oleh pengelola jurnalnya. Kalau dua-duanya oke, maka itu yang saya sebut sebagai artikel anti-reject. Ya, artikel yang tidak akan di-reject, bahkan pengelola jurnal itu sujud syukur mengucapkan alhamdulillah baru melihat artikel Bapak Ibu saja pengelola jurnalnya sudah senangnya luar biasa. Karena impact factor, SJR, dan lain-lain yang ditargetkan kepada kami, para pengelola jurnal, kami itu bisa memenuhinya, ya, bisa memenuhi tuntutan Scopus itu dari artikel yang kami terbitkan. Jadi tentu saja para pengelola jurnal itu tidak mungkin mau menerbitkan artikel yang tidak memiliki dampak terhadap jurnal kita. Ya, nggak mungkin kita mau menerbitkan artikel. Ya, kita hanya akan mau menerbitkan artikel yang artikel itu ketika diterbitkan berdampak pada kenaikan tingkat jurnal kita di Scopus, minimal jurnal kita bertahan, gitu ya, tidak didiskontinue, itu udah bagus itu. Sekali lagi, satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh para pengelola jurnal adalah menerbitkan artikel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang sedang menjadi acuan, asesmen, penilaian dari pihak Scopus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu, buatlah artikel yang ketika membuat memahami kebatinan para pengelolanya. Gitu loh. Jadi para pengelola jurnal itu perlu dianalisis kebatinannya lewat artikel kita. Itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya ini yang diinginkan oleh Scopus kan. Nah, jadi yang pertama dia mengatakan bahwa ya akademik kontribusi. Ya, bagaimana ada setidaknya kalau Bapak Ibu mau terbit artikel di Scopus, itu minimal ada 2 kriteria untuk akademik kontribusi ini. Ya. Satu, Bapak Ibu yang tahu
seberapa besar temuan artikel yang ditulis, seberapa besar temuan penelitian yang Bapak Ibu tulis di artikel memiliki dampak yang sangat nyata dulu. Apakah dampaknya sangat nyata? Kepada siapa? Terhadap perkembangan keilmuan di bidang yang Bapak Ibu tulis. Dampaknya sangat nyata enggak? Kalau tidak sangat nyata, maka nyata. Kalau nyata, itu level Q3 itu. Nyata. Sangat nyata bisa Q1, Q2. Tapi kalau tidak nyata dampaknya, bahkan kita sebagai penulis juga bingung ini dampak kontribusinya apa sebenarnya, gitu ya. Ya maka itu tidak bisa masuk ke jurnal-jurnal yang berimpact faktor besar. Maka saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa ada masih kira-kira 80% artikel pendidikan terutama di Indonesia yang ditolak oleh jurnal-jurnal bereputasi internasional. Kenapa itu terjadi? Saya menganalisis bahwa ternyata para penulis kita ini kadang-kadang terlalu percaya diri dengan kualitas artikelnya. Percaya diri boleh, percaya diri penting, tetapi ya percaya diri itu juga harus didukung dengan beberapa kontribusi-kontribusi yang harus ada di artikel kita. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Makanya saya memberi apresiasi yang luar biasa pada teman-teman Pak Dedi dan kawan-kawan ini menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ini adalah bagian dari kepercayaan diri kita menulis artikel yang memang betul-betul percaya diri yang substansi gitu. Ya, jadi bukan percaya diri persoalan artikel kita bagus menurut kacamata kita saja gitu. Yang kedua, abstraknya clear, kata Scopus. Yang ketiga, tujuannya, skupnya tidak ada masalah, gitu ya. Lalu kemudian memang secara substansi artikelnya bagus. Nah, tapi secara nanti kita turunkan menjadi beberapa hal. Nah, apa yang dimau oleh Scopus pertama itu ya judul, ya title. Bapak Ibu, oleh karena itu nanti kalau membuat penelitian, jurnal-jurnal besar itu sering tidak suka kalau di judul itu menyebutkan, misalnya kalau pendidikan nama sekolahnya, nama kecamatannya, nama kabupatennya, gitu kan, itu cakupannya kan sempit, gitu ya. Lalu kemudian menyebutkan tahun, itu kan ada masa expired-nya. Untuk bidang-bidang tertentu lain nanti, untuk sejarah misalnya itu lain. Nah, oleh karena itu di judul itu orang lihat judulnya itu sudah menggambarkan temuannya gitu loh. Makanya kita harus membuat judul ini semenarik mungkin. Ya. Ingat Bapak Ibu, pengalaman saya mengelola jurnal Scopus, banyaknya artikel yang masuk, kami tidak melakukan review awal pada substansi kadang-kadang. Yang kami cek pertama judulnya, abstraknya, referensi, nggak ada masalah, baru masuk pada kelompok yang akan direview. Gitu. Kalau 3 itu bermasalah, langsung kita reject gitu misalnya, ya. Terus yang masuk kepada kelompok yang direview, baru kita intip substansinya, temuannya. Jadi yang pertama harus clear dulu memang judulnya, gitu ya. Abstraknya ya memang banyak versi, tetapi nanti ikuti saja jurnal target, tetapi sebagian besar jurnal pasti akan meminta tujuan, metode, hasil, dan simpulan, itu ya. Referensi-referensi diharapkan jurnal-jurnal yang non-predator. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau mau terbit di jurnal Scopus, Bapak Ibu terlalu banyak mensitasi artikel dari Web of Science. Ini juga harus hati-hati. Ini memang bukan sebuah ketentuan, bukan sebuah larangan. Nah, tetapi kita tahu Scopus dengan Web of Science kan dua pebisnis pesaing berat ya di dunia publikasi internasional. Ya kalau Bapak Ibu mau menerbitkan artikel di jurnal Scopus yang disitasi paling banyak sebagian besar dari Web of Science, ya Scopus nanti sakit hati gitu ya. Bahasanya kira-kira begitu. Maka harus ini tidak menjadi sesuatu yang ilmiah sih, tapi sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu kan. Untuk jogoroso lah kalau bahasa Jawanya itu ya, jogoroso. Ya, tetapi kan tetap dalam konteks keilmiahan itu menjadi prioritas ya. Kita mensitasi, tapi mensitasi dari hal yang memang layak untuk disitasi. Gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kriteria artikel yang hari ini diminta memang kita
jurnal-jurnal terindeks Scopus dan Web of Science atau jurnal-jurnal bereputasi internasional berimpact faktor, ya, itu kan jurnal internasional, maka kadang-kadang dia mensyaratkan internasional author gitu. Jadi misalnya penelitian di Langsa, ya, dibandingkan dengan Penang misalnya ya Malaysia, ya maka penulisnya ada yang dari Malaysia, dari Indonesia. Nah, itu sangat disukai karena ada internasional kolaborasi. Internasional kolaborasi sangat penting, ya. Bahkan Bapak Ibu misalnya dari IAIN Langsa ada yang lagi S3 di Jepang misalnya ya, di Hiroshima misalnya. Lalu kemudian namanya teman sendiri ya, satu kamar, satu prodi bahkan. Tapi ketika yang bersangkutan lagi S3 di luar negeri, maka afiliasinya kan akan dituliskan Hiroshima University Jepang. Nah, itu internasional kolaborasi. Jadi tidak dilihat namanya, yang dilihat itu afiliasinya gitu ya. Ini menjadi penting gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah keharusan? Bukan, tetapi yang disukai gitu loh. Ya, yang disukai. Lalu interdisipliner konten, misalnya ada yang dari bimbingan konseling, dari psikologi, ya penelitian tentang sains, penelitian tentang olahraga, penelitian tentang gizi, penelitian. Jadi ini kolaborasi ini penting. Makanya sekarang ini lahirlah banyak pendekatan-pendekatan, ya misalnya pendekatan-pendekatan interdisipliner ilmu, gitu ya. Misalnya pendekatan STEM, orang sains harus bekerja sama dengan orang matematik dan sains kerjasama dengan orang engineering, bekerja sama dengan orang lingkungan gitu ya, itu menjadi satu kesatuan. Nah ini menjadi hal yang bagus juga ya. Lalu kemudian sitasi ya Bapak Ibu sekalian, nanti tolong ukurlah, kita bisa mengukur kira-kira kalau artikel kita ini publish, orang yang mau baca itu siapa? Yang mau baca itu siapa, lalu orang yang mau mensitasi artikel kita, sehingga artikel kita muncul di daftar pustaka artikel orang lain itu kira-kira seberapa banyak. Ya, ini penting ya. Karena apa? Jurnal artikel yang sitasinya tinggi, itulah kebanggaan para pengelola jurnalnya. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana Scopus menghitung site score itu ya. Kemudian self citation, Bapak Ibu sekalian, dulu betul mungkin ada gerakan orang mensitasi artikel jurnal target supaya menjadi perhatian para chief editornya. Contoh, jurnal saya, Bapak Ibu mau menerbitkan artikel di jurnal kami, Bapak Ibu mensitasi artikel dari jurnal kami 5 misalnya di referensi. Harapannya senang yang punya jurnal gitu kan. Harapannya kita menjadi sahabatnya pengelola jurnal sehingga bisa diterbitkan. Itu memang betul, tetapi itu pada jurnal-jurnal yang levelnya masih di bawah. Kalau jurnal-jurnal sudah Q3 ke atas, justru menghindari self citation. Artikel-artikel yang terbit di jurnal kami sarankan untuk tidak mensitasi jurnal kami. Kalaupun mau mensitasi ya satu sajalah, ya satu saja. Syukur tidak mensitasi, sitasi loh artikel yang di atas kami yang Q1, Q2 itu sitasi itu, gitu ya. Jadi tidak harus mensitasi jurnal target. Ini kenapa? Karena memang self citation ini pada jurnal-jurnal yang sudah bagus ini mengganggu, ya, mengganggu. Nah, oleh karena itu ini kita batasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah inilah slide yang dipikirkan oleh para pengelola jurnal tiap hari yang tolong Bapak Ibu pahami di artikel Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya, jurnal kami baru kemarin dinilai 9 April 2020. Ya, kami menerbitkan 304. Kami menerbitkan total artikel 153 ya, karena per tahun 60 itu. 153 artikel yang sudah terbit di dokumen Scopus, yang mensitasi 304. Oh, ini bangga sekali. Luar biasa bangga. Ya, sehingga set skor kami 1,9. Jurnal yang sehat, yang tidak mungkin akan didiskontinu oleh Scopus, ya, tidak mungkin dia akan didiskontinu Scopus, jurnal sehat adalah jurnal yang jumlah artikel yang diterbitkan dengan yang mensitasi lebih banyak yang mensitasi. Ya. Jurnal yang tidak sehat adalah jurnal yang jumlah artikel yang diterbitkan totalnya ya itu dengan sitasinya lebih banyak dokumennya yang terbit. Nah, ini jurnal yang tidak sehat.
Maka Bapak Ibu gampang kalau mau submit di jurnal internasional berreputasi, kadang submit dari ini, Bapak Ibu cek di site skornya itu kecil, jumlah dokumennya lebih banyak dari yang mensitasi, itu 1 sampai 2 tahun itu dijamin bisa didiscontinue itu. Ya, dia tidak akan bisa bertahan. Ya, makanya kita jangan menerbitkan artikel di jurnal Scopus yang track record-nya, rekam jejaknya itu menurun, mengalami performa yang menurun, dan pada akhirnya dia nanti akan profit oriented, mengejar uang. Jadi reviewnya sedikit, terbitnya banyak, ya, diterbitkan dalam jumlah yang banyak karena dia mengejar profit, karena sebentar lagi dia akan didiscontinue. Itu teori ekonomi, itu di mana-mana ada itu, ya. Nah, maka secara teori side score di atas 1,5 itu Q2, di atas 2,0 itu Q1. Makanya saya sedang berharap ini menunggu di bulan Juni, ini akan dikeluarkan rilis dari Simago, jenjang Q baru, Juni nanti, akhir Juni ya tahun ini. Ya kita berharap jurnal yang kita kelola minimal bisa Q2, ya syukur Q1. Nah ini yang kita jaga terus ya. Nah, ini rankingnya Bapak Ibu yang sebelah kanan ini, ranking jurnal. Nah, misalnya yang kita kelola sekarang ranking 319 dunia dari 1038 jurnal ya dunia. Nah, jadi kita bangga kita bisa masuk 300 besar gitu kan di dunia ini. Maka ini adalah salah satu apresiasi dari pihak Scopus terhadap cara-cara kita menjaga jurnal ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, minimal pada artikel kita ada 8 ini. Ya, 8 hal ini yang tolong bisa dipenuhi dalam artikel kita. Nah, yang pertama misalnya pendahuluannya tajam. Jadi kalau di pendahuluan, mohon pendahuluan itu paragraf 1 itu hindari kata misalnya merupakan, adalah, sebagai, didefinisikan, itu konseptual. Di pendahuluan itu kita ingin cepat saja, ya. Ya, apa studi awalnya, apa datanya, apa faktanya yang menguatkan studi awal itu. Ya. Lalu kemudian ada gap analisis, ya, yang saya katakan tadi sebelum tujuan. Tujuan jelas dirumuskan, disebutkan batasannya. Nah, contoh ini metode penelitian, nah, wawancara, ya sifatnya terbuka atau tertutup, berapa item, siapa sasarannya, siapa yang diwawancara, kapan wawancara, bagaimana cara wawancara, hasilnya untuk apa, dianalisis dengan cara apa, digunakan untuk apa. Jadi sedetail-detailnya. Ya, hasilnya disajikan dengan cara yang menarik, ya. Tabel, grafik, diagram, gambar itu penting, ya. Pembahasannya pastikan merujuk referensi-referensi yang bagus, ya. Temuan-temuannya dibandingkan itu lebih bagus. Simpulannya konseptual referensi. Nanti saya akan memperlihatkan Bapak Ibu. Ini masih ada waktu barang 10 menit, Pak? Masih, Pak, masih. Oke, saya akan menampilkan contoh review ya. Oke, baik. Ini kelihatan filenya Pak ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Ya, ini saya tunjukkan pertama misalnya dari sisi judul. Nah, ini. Orang melihat judul seperti ini, nah, itu ini saya ambil contoh yang bahasa Indonesia dulu. Temuan penelitiannya ini jelas ya. Jadi baca judulnya ini sudah jelas temuannya. Ya, kira-kira novelty-nya mau kemana itu sudah jelas. Jadi ketika di judul itu ya harus secepat mungkin untuk memberikan kejelasan bahwa ini penelitiannya ini novelty-nya besar gitu ya. Temuannya bagus gitu loh ya. Dan ini dampaknya itu nyata gitu. Nah, itu kesan itu harus dibangun. Lalu kemudian di abstrak ya tinggal dikelirkan saja. Tujuan, metode, hasil, simpulan.
ada salah satu catatan penting di abstrak ini, kalau memang ini penelitian, apalagi penelitian yang menggunakan metode kuantitatif maupun yang metode campuran, itu analisis statistiknya. Nah, ini analisis statistiknya ini, uji analisisnya ini itu yang data utamanya bagus ditampilkan di abstrak. Lalu kemudian di bagian pendahuluan ini ya langsung, nah ini ya, studi pendahuluan dalam penelitian ini menemukan begini, begini, begini. Jadi mengawali pendahuluan dengan data, mengawali pendahuluan dengan fakta studi awal yang jelas, kemudian potensi adanya masalah serius juga sudah tergambar di situ. Ya, walaupun kita belum menyebutkan secara eksplisit persoalan utamanya, karena itu nanti di pendahuluan bagian-bagian bawah, gitu kan. Nah, jadi itu penting. Lalu kemudian, nah referensi, sebaiknya referensinya itu tidak seperti ini misalnya, satu pernyataan, satu referensi, satu pernyataan, satu temuan. Yang diinginkan jurnal-jurnal hari ini itu yang seperti ini. Ya, jadi pola yang disukai. Satu pernyataan, satu temuan itu dirujuk dari 2, 3, 4 referensi. Misalnya nih ya, Heng 2017, Rian 2008 dan seterusnya misalnya. Nah, ya itu penting. Ya, jadi sehingga nanti juga bisa ini apa referensi kita menjadi juga banyak gitu kan, karena pola mengkritnya di bagian pendahuluan memang sudah kita rancang. Nah, hubungan antar paragraf ini menjadi sangat penting. Jadi kalau paragraf akhir menceritakan apa, di paragraf awal menceritakan apa, ini para editor sangat menyukai yang ada hubungan kuat ya. Jadi terkonek terus, tali temali ya, antara satu paragraf sampai ke bawahnya terus. Nah, ini yang saya sebut tadi gap analisis. Ini gap analisis ya. Gap analisis. Jadi mengantarkan agar tujuan penelitian memang beda dari yang telah ada ya, dan mengarahkan pada novelty penelitiannya. Ini menjadi penting ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 referensi yang skopus-skopus. Pastikan tujuan ada. Nah, kadang ada juga penelitian yang di pendahuluan tujuannya tidak ada. Tujuan ada, jelas, dan batasannya juga dideskripsikan. Jadi tidak sebatas menyebutkan tujuannya saja. Nah, lalu kalau bisa, kita memang levelnya modifikasi. Ya, tidak serta-merta mengikuti referensi-referensi yang ada sebagai pola dari penelitian kita, tapi kita lakukan modifikasi. Ada hal-hal yang memang kita modif dalam penelitian kita, sekalipun kita merujuk pada sumber orang lain ya, sumber primer yang dimiliki oleh orang. Nah, ini menjadi berani beda ya, memodifikasi hal-hal yang dimodifikasi. Metode ini, nah ini misalnya metode. Ini kan clear. Ada metodenya misalnya deskriptif, diacu dari siapa. Metodenya survei, diacu dari siapa. Harus ada referensi yang dihasilkan dari metode itu. Nah, ini metodenya kan lumayan jelas. Riset desainnya, riset targetnya misalnya kan. Ini harus ada unsur seninya lah ya, tahapan penelitiannya misalnya gitu kan, di metode bagaimana datanya dikoleksi, bagaimana. Jadi metode itu bisa berparagraf-paragraf ya. Ya secara kasat penglihatan metode itu ya di atas 4 paragraf itu biasanya bagus. Tapi kalau masih hanya 1 paragraf, 2 paragraf itu metode itu cenderung metode-metode yang tertutup. Itu yang tidak diharapkan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, hasil penelitian sebaik apapun tergantung metodenya. Kalau tingkat kepercayaan metodenya kecil, maka hasil penelitiannya juga akan kecil tingkat kepercayaannya. Maka bagaimana hasilnya baik didukung dengan metode yang baik, sehingga tingkat kepercayaannya menjadi baik. Nah, itu menjadi penting. Nah, ini hasil penelitiannya ya, gambar, grafik, dan sebagainya. Nah, ini referensi-referensinya juga ini di pembahasan harus kita rujuk ya. Referensi-referensi di pembahasan. Tahun-tahun yang baru-baru lah, 2020, 2019, 2018 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastikan di pembahasan, di setiap paragraf pembahasan itu memang membahas. Ya, seperti ini ya. Jadi membahas. Jadi membahas itu ya menggunakan kata, gagasan, ide, tulisan dari si peneliti. Sehingga nanti kalau di similaritas di bagian pembahasan itu akan sangat sedikit. Ya. Maka jangan sampai Bapak Ibu pembahasan itu mengcopy kalimat orang lain dimasukkan ke pembahasan kita. Nanti kita akan kehabisan kata-kata. Ya. Kita tidak bisa berkembang cara menulisnya.
Maka pembahasan itu urai dengan kata dan kalimat yang kita buat sendiri. Ya, pastikan sekali lagi di setiap paragraf pembahasan ada hal yang dibahas. Yang dibahas itu apa? Ya temuan dalam penelitian ini. Nah, lalu kemudian nanti simpulan cukup satu paragraf, ya nggak usah dibuat poin per poin, ya tidak menjawab masalah, tidak menjawab tujuan. Simpulan itu menjadi satu konseptual, temuan jelas dan penjelasan. Nah, ini referensinya juga didukung dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang bagus, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya ini terakhir ya. Ya memang, ini ada ini ya, jaga produktivitas publikasi ya di tengah pandemi COVID-19 dan bisa ikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan klinik-klinik manuskrip. Ya, sekarang yang dibutuhkan adalah hari ini, sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh para penulis kita itu bukan seminar tentang artikel, itu sudah lewat. Bukan juga workshop cara menulis, itu juga sudah lewat. Yang dibutuhkan adalah draft artikelnya dibawa, ya, lalu kemudian di klinik artikelnya, klinik manuskrip. Nah, dari kegiatan itu akan banyak dihasilkan artikel-artikel yang jauh lebih bagus. Maka sekarang lebih bergeraklah pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan klinik-klinik manuskrip. Ya, itu sangat mendukung artikel yang akan publish yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan artikel yang kita buat ya betul-betul anti reject. Saya kira sementara itu Pak Dedi dan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parmin. Ya, ulasannya luar biasa ya Pak. Kami mendapatkan pencerahan. Jadi selama ini kalau ada diskusi misalnya atau seminar-seminar seperti ini, kita hanya dapatkan dari sisi penulis. Tapi hari ini kita dapat paket komplit ya Pak. Selain sebagai penulis juga kita bisa lihat suasana kebatinan tadi Pak ya, suasana kebatinan dari seorang editor in chief. Bapak Ibu sekalian, ini tadi beberapa sudah ada yang masuk ya, pertanyaan-pertanyaan ke chat pribadi saya. Ini saya bacakan dulu. Atau mungkin sebelum ke sana ada yang mau bertanya secara interaktif dulu. Kita kasih dua penanya saja dulu. Ada yang mau interaktif? Kalau tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke inbox saya dulu. Sepertinya nggak ada ya. Saya masuk ke pertanyaan Pak Parmin. Ini pertanyaan dari Pak Dedi Sofriyadi. Beliau nanya, di jurnal yang dikelola sama Pak Parmin, apakah ada memperhatikan fenomena mafia sitasi yang dilakukan oleh beberapa dosen dalam meningkatkan sitasi jurnalnya Pak? Kira-kira di jurnal Bapak itu melihat itu atau tidak Pak, mafia-mafia sitasi? Mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Supriyadi tadi ya, Supriyadi. Sebenarnya mafia sitasi itu kalau di Indonesia itu tidak sedahsyat di luar negeri. Makanya Scopus sendiri ya itu pernah berstatement, sekarang ini jurnal di Indonesia yang terindeks Scopus sudah lebih dari 60 ya, tetapi belum ada satupun yang mereka discontinue atau mereka cancel. Kenapa? Karena mereka mengakui kalaupun ada persoalan tata kelola artikel dan jurnal di Indonesia, ternyata tidaklah separah di negara-negara lain. Sehingga kita bersyukur ya sampai hari ini kita tidak ada yang di-discontinue, tidak ada yang di-cancel, tapi tambah terus jurnal-jurnal kita. Maka saya menarik yang di-statementkan dari Scopus pada beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh ketika 10 tahun ke depan Indonesia adalah kiblat publikasi internasional di Asia. Nah, ini ya, karena memang kita dengan Singapura itu sudah bagus. Ya. Kita dengan Malaysia, Vietnam dan sebagainya kalau bicara tata kelola jurnal lebih bagus kita.
jujur lebih bagus gitu. Nah, bagaimana dengan tadi ya, mafia sitasi. Mafia sitasi itu kan terjadi ketika satu, biasanya ada kerjasama antara pengelola jurnal, gitu ya. Pengelola jurnal A dengan B ya, jurnal A terbit sitasi B, B terbit sitasi A. Satu. Yang kedua, ada kebijakan dari lembaga, dari perguruan tinggi, dari pengelola yayasan dan sebagainya, lembaga yang menerbitkan jurnal, dengan dalam bentuk peraturan, dalam bentuk himbauan untuk mewajibkan mereka mensitasi artikel-artikel yang terbit dari lembaga itu sendiri, gitu ya, supaya indeks sitasinya tinggi. Itu akan terjadi potensi peluang terjadinya mafia sitasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mafia sitasi itu tidak mungkin, ya, kalaupun mungkin terjadi kecil pada jurnal-jurnal yang berimpak faktor besar. Jurnal yang berimpak faktor besar itu sitasinya self citation aja dia tidak mengharapkan kok, ya. Artikel yang mensitasi jurnal itu bahkan disarankan, aduh sebaiknya tidak mensitasi kami, misalnya begitu, sampai begitu, ya kan? Karena apa? Ya sudah cukup mapan jurnalnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di jurnal yang kami kelola, ya, kami belum menemukan ada indikasi mafia sitasi, ya. Sebenarnya mafia sitasi itu kan indikasi kuatnya terjadi ketika artikel-artikel yang terbit di jurnal kita mensitasi banyak artikel-artikel dari jurnal kita juga. Nah, ini sebenarnya indikasi awalnya itu. Tetapi kita bersyukur di kementerian, tim asesor akreditasi, kita sudah sepakat persoalan-persoalan mafia sitasi ini kita selesaikan secara senyap. Ya, tidak kemudian dipublish penyelesaiannya, tidak digembor-gemborkan ke publik, karena memang kita sedang dalam rangka ya menuju ke titik di mana publikasi itu memang menegakkan etika yang baik gitu ya. Jadi etika publikasi menjadi satu yang sangat baik. Saya sementara ini belum melihat ada mafia sitasi di jurnal yang kami kelola. Namun demikian tampaknya potensi itu insya Allah tidak terjadi ya, karena memang kita membatasi self citation ya. Nah, ini biasanya banyak di jurnal-jurnal yang Sinta 6, Sinta 5 ya. Kalau Sinta 2 itu juga biasanya sudah cukup mapan. Tetapi kita juga harus menghormati lah ya keinginan-keinginan orang untuk mensitasi artikel-artikel temannya. Dengan catatan mohon tidak ada kebijakan tertulis ya dimanapun itu, tidak ada kebijakan tertulis yang mewajibkan orang mensitasi artikel. Ini tidak boleh ya. Biarlah sitasi itu alamiah. Kalaupun Anda Bapak Ibu ingin memiliki sitasi yang besar artikel-artikelnya, maka coba gunakan cara-cara yang lain ya, cara-cara yang ilmiah, mungkin lewat kajian-kajian bahwa memang layak untuk disitasi. Saya kira itu sementara, Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Sabrida Ilyas, Pak. Mengenai referensi pembanding tadi. Beliau menanyakan bahwa kalau tidak ditemukan referensi pembanding atau penguat di jurnal, tapi kita dapatkan referensi tersebut dalam ceramah, berita, makalah, atau tampilan di YouTube, apakah referensi tersebut bisa dikatakan referensi yang kuat? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ini. Ini kita fokuskan pada referensi yang digunakan di bagian pembahasan. Betul tadi bahwa di pembahasan itu memang ketika kita mensitasi artikel milik orang lain yang sudah publish mungkin ya, maka referensi pembanding ini pilihan. Pilihannya adalah ya, pilihannya tadi, pilihan pertama jurnal, ya kan? Pilihan kedua apakah bisa yang non jurnal? Nah, ketika penelitian kita memang betul-betul baru, maka potensi terbesar adalah kita tidak akan mendapatkan referensi di pembahasan kita dari artikel orang lain yang sudah publish. Karena penelitian kita ini misalnya baru, betul-betul baru. Maka untuk mencari pembanding sulit. Nah, bagaimana kalau ini terjadi? Ya, maka bisa kita turunkan levelnya tidak pembanding, tapi penguat.
Ya, kalau penguat insya Allah banyak. Ya, kalau penguat, ya. Jadi temuan kita dikuatkan dari penelitian orang lain. Tetapi kalau kita temuannya di pembahasan kita bandingkan dengan sumber yang bukan dari jurnal, misalnya dari media online, media cetak elektronik, atau dari materi ceramah dan sebagainya. Nah, ini tidak layak, ya. Tidak layak, ya. Karena apa? Sumber pembandingnya ini validitasnya itu rendah, gitu kan. Jadi tingkat kepercayaan informasinya nggak besar. Maka kalau misalnya tidak ada pembanding, ya penguat. Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal berimpact faktor tinggi, para pengelola jurnal itu tahu. Ini temuan ini penelitiannya ini betul-betul baru ini. Ini sudah banyak ini. Oh ini temuannya kadarnya tingkat kebaruannya sekian persen. Itu tahu Bapak Ibu. Tenang saja ya. Sekalipun Bapak Ibu tidak menemukan pembanding, ya sebatas menemukan penguat, is oke, nggak ada masalah, daripada harus dibandingkan dengan referensi-referensi non jurnal pada pembahasan ini, pada pembahasan ya, itu sebaiknya hindari. Nah, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, ini sepertinya teman-teman ini sangat antusias Pak. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini saya coba pilih-pilih, saya coba elaborasi ya. Pertanyaan yang mungkin agak mirip ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rizal Firdaus, mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan Ibu Sarvina. Mereka menanyakan tentang bagaimana Pak kemungkinan penelitian-penelitian yang sifatnya pustaka Pak, yang kualitatif, ya seperti misalnya mengelaborasi pemikiran, gitu. Nah, apakah Scopus itu atau pengelola jurnal Scopus itu melihat ini sebuah kemungkinannya besar untuk diterbitkan, dan bagaimana dalam menuliskan aspek metodologinya sehingga kalau jurnal ini bisa naik publish Pak, begitu. Oke, terima kasih Pak Dedi ya untuk Pak Rizal dan kawan-kawan tadi. Pada prinsipnya peluang artikel-artikel review itu ada untuk publish ya, walaupun tidak sebesar artikel-artikel riset. Ada beberapa dari 1038 jurnal yang hari ini terindeks Scopus, ya kira-kira masih ada 20% itu jurnal-jurnal review. Jurnal-jurnal review, jurnal-jurnal yang menerima artikel hasil review, ya kajian-kajian literatur dan seterusnya. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, nanti jurnal review kadang namanya ada kata reviewnya, itu lebih mudah. Tapi sebagian besar jurnal review juga namanya tidak ada kata reviewnya. Tetapi di fokus and scope-nya itu ada bahwa jurnal ini mempublish artikel-artikel konseptual, hasil-hasil review dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi peluang itu ada untuk publish menulis artikel-artikel review. Nah, kemudian yang perlu disiasati adalah beberapa jurnal review itu pendekatannya hari ini lebih banyak menyurati penulis. Jadi misalnya Pak Rizal ini orang yang sangat mahir, banyak penelitiannya yang sudah publish tentang pisang sale tadi misalnya, mohon maaf ya kita contohkan, pisang sale misalnya. Maka ada jurnal review akan nyurati Pak Rizal. Pak Rizal, ini artikel-artikel Bapak banyak sekali tentang pisang sale. Kami berharap Bapak menulis artikel jurnal untuk jurnal kami, jurnal review, ya punya impact faktor sekian. Nah, biasanya level artikel review adalah artikel-artikel undangan, artikel-artikel yang diminta dari pengelola jurnal kepada para penulis. Mengapa demikian? Karena rekam jejak si penulis memang sudah panjang untuk publikasi di bidang yang direview tadi. Nah, yang terjadi di tempat kita kan kadang-kadang begini ya, orang membuat artikel review padahal rekam jejak penelitian tentang apa yang direview itu belum banyak, ya. Sehingga isi reviewnya itu cenderung kumpulan dari banyak artikel tulisan yang kumpul di situ, gitu kan.
Tetapi ide gagasan, novelty, temuan gagasan idenya itu tidak kuat ya, karena tidak lahir dari perjalanan riset yang panjang. Ya istilahnya kalau saya bisa menyampaikan, kalau kita meneliti mulai usia 30, mungkin kita pada usia 50 akan menghasilkan artikel-artikel review yang bagus. Setelah 20 tahun kita melakukan riset-riset dalam bidang kita. Namun demikian, ada cara lain, beberapa jurnal review yang juga menerima artikel-artikel review yang tidak melalui surat, ya. Nah, tolong nanti kalau memang Bapak Ibu berminat menulis artikel review, ya pastikan ya gagasan, idenya itu, pendapatnya memang ditulis dari kita sendiri gitu ya. Karena rata-rata artikel review dari Indonesia kalau di similaritas itu tinggi. Ya, beda dengan artikel riset gitu ya. Setinggi-tingginya similaritas artikel riset, berpotensi artikel yang similaritasnya tinggi, kemiripan dengan artikel orang lain lebih besar itu pada review. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang kita masih sering mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai literatur. Terkait dengan metodologi review, nah metodologi review ya kita menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif ya. Kualitatif, makanya reviewnya pun biasanya ada daya dukung data kadang-kadang ya, misalnya survei, misalnya wawancara yang mendalam gitu ya. Itu biasanya terjadi di artikel-artikel review kita, atau dia mengungkap temuan-temuan penelitiannya yang sudah berjalan dari waktu ke waktu. Nah, saya kira ini untuk artikel review. Jadi ada peluang ya, ada peluang untuk artikel review bisa publish. Sementara itu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Melanjutkan pertanyaan tadi Pak, ini ada juga yang bertanya beberapa orang. Ada anggapan katanya gini Pak, penelitian kualitatif itu sulit katanya tembus untuk jurnal berimpact factor seperti Scopus. Apa betul itu Pak? Baik, kalau untuk pendidikan ya, untuk pendidikan itu peluang kualitatif maupun kuantitatif sebenarnya tidak dalam posisi untuk dibandingkan ya. Yang terpenting sebenarnya dalam cerita di dunia perskopusan itu, kata kuncinya adalah bagaimana metode penelitiannya itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya, tingkat kepercayaan tinggi itu pada instrumen-instrumen yang digunakan. Karena selama ini Scopus itu tidak begitu terlalu banyak diskusi tentang metode penelitian. Kalau sudah bicara artikel di impact factor yang besar-besar, ya diskusinya adalah diskusi novelty, diskusi temuan. Ya, jadi bukan diskusi tentang metode. Metode itu kan perangkat tool yang digunakan untuk menghasilkan temuan itu. Tentu ini clear. Ya, metodenya harus clear. Makanya tidak benar juga sebenarnya kalau yang kuantitatif itu memiliki porsi yang lebih besar, kualitatif lebih kecil gitu. Tidak juga sebenarnya ya. Ya, di jurnal-jurnal kita kualitatif cukup banyak yang kita publish ya. Memang kalau untuk penelitian kuantitatif, karena di situ biasanya ada analisis statistik, nah ini penyajian datanya itu biasanya lebih tersaji dengan tertata dengan lebih rapi, ada gambar, tabel, grafiknya itu lebih tersaji dengan rapi gitu ya, dibandingkan dengan kualitatif. Nah, makanya kata kuncinya, kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif, maka seni menulisnya itu yang penting. Ya, bagaimana penyajian-penyajian kualitatif itu menjadi penting gitu ya. Ya katakanlah dibuat pola bagan alir, dibuat dengan deskripsi-deskripsi yang disajikan dengan menarik gitu ya. Saya kira ini menjadi penting ya. Oleh karena itu tidak benarlah kalau penelitian kualitatif itu tidak disukai. Kami tidak pernah di para pengelola jurnal Scopus diskusi tentang kuanti lebih bagus dari kuali. Yang kami diskusikan adalah novelty dari temuan artikel itu menjadi fokusnya. Ya. Jadi, terima kasih sementara Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi kita ini. Ini pertanyaan dari Pak Saiful Indra. Salam Pak, izin bertanya. Tadi sempat disinggung bahwa ada 3 komponen awal yang perlu diperhatikan.
Salah satunya abstrak. Pada abstrak, komponen awal seperti yang disajikan adalah diawali dengan tujuan penelitian. Namun agar tidak keliru, ada pemahaman bahwa abstrak dapat diawali atau dinarasikan dalam latar belakang secara singkat. Bagaimana pandangan Pak Parmin melihat ini? Ya, baik. Saya memang pernah menerima surat dari Scopus tahun 2017 ya, awal itu masih saya simpan suratnya yang dia mengatakan bahwa artikel yang penting bagi kami ya, itu kami melihatnya di 3 titik katanya ya. Jadi yang pertama title, yang kedua abstrak, yang ketiga referensi. Ya. Sehingga memang banyak jurnal-jurnal ya, terindeks Scopus ya, baik di Springer kemudian yang terbit-terbit di Elsevier dan sebagainya itu ya terbit halaman mukanya memang judul abstrak referensi gitu ya, baru kemudian full text PDF. Itu salah satu gambaran bahwa memang Scopus mementingkan 3 titik itu. Lalu yang kedua, abstrak itu kadang tidak hanya tujuan, metode, hasil, simpulan, gitu ya. Tapi ada yang kadang menuliskan latar belakang di kalimat awalnya sebelum masuk ke tujuan atau ya penjelasan dari penelitian yang dilakukan itu muncul duluan. Ini Bapak Ibu sekalian sangat tergantung dari gaya selingkung jurnal masing-masing. Ya, Bapak Ibu nanti bisa ngecek di jurnal target, di guide autornya pada bagian abstrak, kalau dia memang menginginkan background dari penelitian, ya latar belakang penelitiannya perlu diurai, ya maka urailah latar belakangnya. Ya, tujuannya diurai itu urailah. Kalau misalnya dia langsung menginginkan tujuan, ya tidak perlu mengurai latar belakang. Jadi sebenarnya apakah latar belakang dulu, tujuan dulu, dan sebaliknya dan seterusnya tergantung dari guide autor dari jurnal target yang kita inginkan. Ya, masing-masing jurnal memang di sini punya dapur sendiri-sendiri ya. Oleh karena itu dalam perspektif umum tujuan metode hasil simpulan, tapi dalam perspektif jurnal target belum tentu. Nah, ini yang perlu kita cek betul ya. Makanya sekarang Bapak Ibu polanya bisa digunakan 2 cara. Tentukan jurnal target nulis artikel itu bisa. Pada orang-orang yang biasa nulis hebat-hebat itu jurnal ini baru nulis artikel. Ya. Bisa juga nulis artikel dulu, tentukan jurnal target. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, ini biasanya para penulis-penulis awal biasanya yang buat artikel dulu baru nyari jurnalnya, gitu kan? Tapi pada penulis-penulis yang biasanya sudah sangat mahir, dia, oh saya mau terbit ke jurnal X, saya punya hasil penelitian ini, saya create ini untuk menuju ke X ya gitu. Biasanya seperti itu. Saya kira 2 cara ini hal yang biasa kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih ya Pak ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Parmin. Ada begitu banyak ya, informasi ilmu baru kami mengenai tentang dapurnya Scopus ya Pak ya. Ya, betul. Dapurnya Scopus ini seperti apa. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini itu bisa menjadi bekal besar kita ya seperti disampaikan oleh Pak Parmin. Kalau bisa ke depan langsung buat klinik artikel ya Pak ya. Ya, Jadi betul. nggak usah lagi membahas seperti ini. Kami mengharapkan nanti kalau kami membuat kegiatan klinik artikel nanti Bapak bisa menjadi salah satu reviewernya Pak. Ya. Ya, ya insya Allah. Ini Pak permintaan dari kawan-kawan semua masalah materi yang di-share tadi Pak. PPT-nya apakah bisa dibagikan kepada kawan-kawan juga? Oh ya, nanti setelah ini langsung saya kirim ke yang biasa komunikasi dengan saya ya, langsung saya WA nanti Oke, PPT-nya lengkap gitu. baik. Terima kasih Pak. Kami tidak tahu mengucapkan terima kasih sedalam apa ini ya, karena ya, banyak insight baru yang kami dapatkan. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, ada yang bertanya mengenai absen, nanti saya akan tulis di sini alamat absensi online-nya. Silakan Bapak Ibu isi. Kami mohon kejujuran Bapak Ibu semua untuk hanya mengisi bagi yang sudah hadir saja.
Di awal di flyer yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kami sengaja tidak menulis bahwa kegiatan ini akan diberikan e-sertifikat karena kami tidak ingin keinginan Bapak Ibu semua untuk belajar tentang artikel Scopus ini terdistract dengan keinginan Bapak Ibu semua untuk mendapatkan sertifikat saja. Jadi orang-orang yang masuk di sini adalah orang-orang yang memang secara pribadinya memang ingin mendapatkan ilmu. Ya. Tapi walaupun demikian, sebagai apresiasi dari kami, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, sudah terlibat dalam diskusi yang luar biasa ini, akan kami fasilitasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Silakan Bapak Ibu semua mengisi di form yang sudah kami berikan. Nanti sertifikatnya itu akan kami share di dalam Instagram yang sudah Bapak Ibu follow kemarin. Jadi di kolom komentar nanti akan kami linkkan ini sertifikatnya, juga termasuk materi dari Pak Parmin. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah memfollow bisa melihat dan mendownload di situ. Saya rasa itu saja informasi buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Parmin. Semoga Bapak sehat-sehat terus di sana. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Ya. Pandemi COVID sudah aman Pak di sana Pak? Ya, ini masih zona merah Semarang ini ya kebetulan. Ya, semoga Bapak dan keluarga semua sehat, diberikan lindungan oleh Allah SWT. Terima kasih Pak Parmin. Kami beruntung bisa satu forum dengan Bapak, dapat ilmu yang banyak, dapat pengalaman. Semoga ini bukan pertemuan kita yang pertama, nanti akan ada pertemuan-pertemuan susulan. Begitu juga kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta di sini. Waktu kita sudah habis seperti di jadwal ya. 11.30, ini sudah 11.28. Kita tutup forum ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, informasi sedikit, nanti di jam 1:30, 13.30 kita ada sesi sharing juga dari pemateri yang tidak kalah luar biasanya juga. Jadi Bapak Ibu semua kalau yang ingin ikut lanjutannya bisa mendaftar kembali di link yang sudah di-share kemarin. Terima kasih. Salam, kami tim panitia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ded. Pak Dedi, itu katanya formnya tidak bisa diakses. Sebentar, saya coba cek lagi. Sudah bisa, silakan. Dibaca,